Kuliah Hukum Internasional oleh Supardan Mansur. Kuliah ini ditujukan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram kelas A1 dan J1. Materi kuliah ini bisa di-download pada blog Supardan Pancor. Baiklah, sekarang kita mulai membahas tentang pengertian hukum internasional, bentuk perwujudannya, masyarakat internasional, persoalan berkaitan dengan apakah hukum internasional itu hukum atau bukan, dan sanksi di dalam hukum internasional. Kalau kita berbicara tentang hukum internasional atau international law, maka yang kita maksudkan di sini adalah public international law atau hukum internasional publik. Ini perlu ditegaskan karena selain public international law, ada juga yang disebut dengan private international law, yang dalam bahasa hukum di Indonesia yang dipergunakan oleh Fakultas Hukum di Indonesia itu diartikan sebagai hukum perdata internasional. Kedua jenis hukum ini memang ada perbedaannya, ada persamaannya, tetapi juga perbedaannya lebih banyak daripada persamaannya. Muhtar Kussumaatmadja dalam rangka menjelaskan perbedaan antara hukum internasional dengan hukum perdata internasional merumuskan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum yang berlainan. Sedangkan hukum internasional publik dirumuskan sebagai keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Dari rumusan ini, Muhtar Kussumaatmadja menegaskan adanya persamaan dan perbedaan antara kedua bidang hukum ini. Persamaannya yakni keduanya mengatur hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara. Perbedaannya terletak pada sifat hubungan hukum yang diaturnya. Hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum yang bersifat perdata, sedangkan hukum internasional publik mengatur hubungan hukum yang tidak bersifat perdata. Selain itu, berbeda dengan hukum internasional publik yang aturan hukumnya benar-benar bersifat internasional, dalam arti hanya ada satu hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. Hukum perdata internasional pada hakikatnya merupakan hukum nasional. Dengan demikian, maka dalam hukum perdata internasional ada banyak hukum perdata internasional. Karena setiap negara memiliki hukum perdata nasionalnya sendiri-sendiri. Jadi hukum perdata internasional pada hakikatnya adalah hukum nasional. Hanya saja dalam hukum perdata internasional, dalam hubungan hukumnya ada unsur asing atau foreign
elemen. Misalnya, kalau ada dua orang dari negara yang berbeda kewarganegaraan melakukan perkawinan, timbul persoalan di situ, hukum mana yang berlaku. Tahu ada dua orang berkebangsaan yang sama, misalnya sama-sama berkewarganegaraan Indonesia, melakukan suatu kontrak jual beli di Jepang, di situ timbul pertanyaan hukum mana yang berlaku, dan ini dijawab oleh hukum perdata internasional. Timbul pertanyaan sekarang, apakah yang dimaksud dengan hukum internasional? Untuk menjawab pertanyaan ini, dikemukakan berbagai rumusan yang diajukan oleh para pakar di bidang hukum internasional. Istilah hukum internasional pertama kali dipergunakan oleh Jeremy Bentham dalam tahun 1780 dalam karyanya Introduction to the Principle of Morals and Legislation. Sejak tahun 1840, dalam bahasa Inggris dan bahasa Romawi, istilah ini menggantikan istilah lama Law of Nations, hukum bangsa-bangsa, the droit de gens, yang dapat ditelusuri kembali pada konsep Romawi tentang jus gentium dalam tulisan Cicero. Dalam bahasa Jerman, Belanda, dan bahasa-bahasa Skandinavia masih dipergunakan istilah lama Volkenrecht, dan sebagainya. Sampai dengan masa antara dua perang dunia, para penulis tidak menemukan kesulitan mendefinisikan hukum internasional dalam satu rumusan. Itu international law as the law that govern the relation between state among each other. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan di antara negara-negara satu dengan lainnya. Dapat didefinisikan sebagai the rule of conduct regulating the intercourse of state. Aturan perilaku yang mengatur hubungan di antara negara-negara. Sejalan dengan ini, Oppenheim merumuskan hukum internasional sebagai himpunan aturan kebiasaan dan perjanjian internasional yang dianggap mengikat menurut hukum oleh negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan lainnya. Menurut Brierley, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai aturan dan asas-asas perilaku yang mengikat terhadap negara-negara beradab dalam hubungan negara-negara ini satu dengan lainnya. Sedangkan Muhammad Bajui menegaskan bahwa hukum internasional terdiri atas seperangkat norma dalam bentuk tertulis atau sebaliknya yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan hubungan di antara negara-negara. Rumusan tersebut menegaskan bahwa hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Dengan kata lain, hanya menegaskan negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Rumusan ini yang menekankan pada pengaturan hubungan antar negara dapat kita golongkan sebagai rumusan tradisional, suatu rumusan yang tidak sesuai dengan kenyataan sekarang. Pada masa sekarang, hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi juga mengatur hubungan hukum antara negara-negara dengan organisasi internasional, bahkan juga dengan orang perorangan. Tegasnya, hukum internasional tidak lagi sekedar mengatur hubungan atau persoalan antar negara, tetapi lebih luas daripada itu.
Kenyataan menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi masyarakat internasional dewasa ini semakin luas dan rumit. Ini terkait dengan perluasan lingkup hukum internasional ke dalam bidang-bidang baru dan munculnya para pelaku selain negara atau non-state actors dalam kancah internasional seperti organisasi antara pemerintahan, intergovernmental organization yang dibentuk oleh negara, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization yang dibentuk oleh orang perorangan swasta, perusahaan-perusahaan transnasional, orang perorangan dan kelompok-kelompok yang mencakup masyarakat minoritas dan pribumi, yang beberapa di antara pelaku bukan negara ini telah mendapatkan kepribadian internasional atau setidaknya memperoleh hak-hak tertentu menurut hukum internasional walaupun hanya diberikan oleh traktat yang ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara. Sejalan dengan kenyataan ini, maka Muhtar Kusumaatmadja menyatakan sebagai berikut. Hubungan atau persoalan internasional dewasa ini tidak semuanya dapat disebut sebagai hubungan-hubungan antar persoalan-persoalan antar negara. Kedudukan pejabat internasional tempat mereka bekerja tidak tercakup di dalamnya. Demikian pula pelanggaran-pelanggaran ketentuan pidana dari Konvensi Jenewa tahun 1949 oleh orang perorangan tidak dapat dikatakan sebagai persoalan antar negara. Sebaliknya, persoalan di atas sukar digolongkan dalam bidang hukum tata usaha negara atau hukum pidana yang tradisional. Atas dasar ini, maka hukum internasional oleh Muhtar Kusumaatmadja dirumuskan sebagai keseluruhan kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum atau persoalan-persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan subjek hukum lain bukan negara satu dengan lainnya. Rumusan yang hampir sama dikemukakan oleh T.J. Lawrence. Lawrence merumuskan hukum internasional sebagai kumpulan peraturan yang menetapkan perilaku sekumpulan negara yang beradab dalam hubungan mereka satu dengan lainnya dan masing-masing negara tersebut dengan subjek-subjek hukum lainnya. The aggregate of the rules which determine the conduct of the general body of civilized state in their dealing with each other and each other subject. Rumusan atau batasan ini dapat kita sebut sebagai rumusan modern. Rumusan modern ini juga dikemukakan oleh J.G. Starke. Menurut Starke, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai himpunan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan aturan-aturan perilaku yang dirasakan mengikat untuk ditaati oleh negara-negara itu, dan karena itu pada umumnya ditaati dalam hubungan negara-negara itu satu dengan lainnya, dan mencakup juga aturan hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan lembaga atau organisasi itu satu dengan lainnya, dan hubungan lembaga atau organisasi internasional itu dengan negara dan orang perorangan, dan aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan orang perorangan dan badan-badan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban orang perorangan itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. Dengan demikian,
Maka hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tapi juga mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Tentang subjek hukum bukan negara ini akan dibahas dalam bagian lainnya. Oppenheim membedakan hukum internasional atas hukum internasional universal, hukum internasional umum, dan hukum internasional khusus. Hukum internasional universal adalah hukum internasional yang berlaku untuk semua negara tanpa kecuali, seperti hukum yang berkaitan dengan hak duta dan hukum mengenai perjanjian internasional. Hukum internasional umum adalah hukum internasional yang mengikat banyak sekali negara, great many of state, seperti Deklarasi Paris tahun 1856, Perjanjian Internasional tentang Ruang Angkasa 1967, dan hukum internasional khusus adalah hukum internasional yang mengikat dua atau beberapa negara. Menurut Muchtar Kusumatmaja, dalam perwujudannya, selain hukum internasional umum, juga dikenal hukum internasional regional dan hukum internasional khusus. Hukum internasional regional adalah hukum internasional yang terdapat dan berlaku di kawasan tertentu. Hukum internasional jenis ini bersumber dari kebiasaan dan pesertanya terbatas pada kawasan tertentu. Sedangkan hukum internasional khusus adalah hukum internasional yang berlaku untuk negara-negara tertentu, yaitu negara-negara yang terlibat di dalam suatu perjanjian internasional. Dalam hukum internasional khusus ini, hukum ini tidak hanya berlaku kepada mereka yang terlibat langsung dalam perjanjian internasional itu, tapi memungkinkan negara-negara lain untuk ikut serta di dalamnya melalui aksesi atau adesi. Sedangkan pada hukum internasional regional, para pihak atau pesertanya hanya terbatas pada negara-negara yang ada di kawasan itu, dan hukum ini timbul dari kebiasaan-kebiasaan internasional. Selain istilah hukum internasional, dikenal juga istilah hukum dunia, world law. Kedua istilah ini bertolak dari konsep yang berbeda. Pengertian hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya sejumlah negara berdaulat, masing-masing berdiri sendiri, merdeka, dan yang satu tidak berada di bawah lainnya. Di sini tidak ada suatu badan yang berada di atas negara-negara, baik dalam bentuk negara dunia maupun badan-badan internasional lainnya. Oleh karena itu, maka tertib hukum yang mengaturnya bersifat koordinasi. Hukum dunia sebaliknya didasarkan pada konsep yang sama sekali berbeda. Konsep yang mendasari hukum dunia dipengaruhi oleh analogi dalam hukum tata negara. Menurut konsep ini, hukum dunia merupakan semacam hukum di suatu negara federal dunia, negara yang meliputi semua negara di dunia, yang secara hierarkis negara dunia berada di atas negara-negara. Dan karena itu maka tertib hukum yang mengaturnya bersifat subordinasi. Sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang, maka konsep pertama yang mendasari tertib hukum internasional lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Kemungkinan terwujudnya negara dunia yang diatur oleh hukum dunia jauh dari kenyataan. B. Sifat dan hakikat mengikatnya hukum internasional.
hukum internasional sebagaimana dengan hukum pada umumnya menurut Oppenheim harus memenuhi 3 unsur. Ketiga unsur ini adalah ada masyarakat, ada seperangkat aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat, dan ada persetujuan mengenai adanya kekuasaan dari luar yang dapat memaksakan ditaatirnya aturan hukum tersebut. Menurut Oppenheim, masyarakat merupakan himpunan dari sejumlah orang perorangan yang sedikit banyak terikat bersama melalui kepentingan bersama yang menimbulkan hubungan tetap dan beragam di antara orang perorangan itu. Rumusan ini tidak hanya meliputi masyarakat orang perorangan, tetapi juga masyarakat dari masyarakat pribadi, individual, community, seperti negara. Jadi, sebenarnya halnya dengan orang perorangan sebagai anggota masyarakat, maka suatu negara pun merupakan anggota dari masyarakat negara-negara atau masyarakat internasional. Pada masa ini, terdapat lebih dari 230 negara, dan bagian terbesar di antaranya adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya sejumlah negara saja tidak cukup untuk membuktikan adanya masyarakat internasional. Untuk itu, diperlukan adanya hubungan tetap di antara negara-negara yang merupakan anggota dari masyarakat internasional itu. Hubungan tetap di antara negara-negara ini dapat terlihat dari berbagai hubungan seperti hubungan perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, dan olahraga. Hubungan tetap ini perlu dipelihara dan dipertahankan, dan untuk menertibkan, untuk mengatur dan memelihara hubungan ini diperlukan adanya hukum. Keberadaan sejumlah negara merupakan unsur material atau fakta fisik bagi adanya masyarakat internasional. Selain unsur material, diperlukan juga faktor lain yang merupakan unsur pengikat bagi masyarakat internasional, yakni faktor non-material. Unsur pengikat atau non-material ini adalah adanya kesamaan asas hukum di antara bangsa-bangsa di dunia. Asas-asas yang bersamaan ini dalam ajaran mengenai sumber hukum formil dikenal sebagai asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, yang merupakan penjelmaan dari hukum alam. Jadi, adanya masyarakat internasional merupakan kenyataan yang tak dapat dibantah. Jika keberadaan masyarakat internasional merupakan kenyataan yang tak dapat dibantah, demikian pula halnya dengan aturan tingkah laku dalam masyarakat internasional. Aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat internasional dapat dijumpai baik dalam hukum perjanjian maupun dalam hukum kebiasaan internasional. Penggunaan bendera putih sebagai bendera diplomatik pada masa perang dan pemberian suaka kepada orang-orang yang meminta perlindungan di kantor kedutaan asing berasal dari hukum kebiasaan. Dan aturan-aturan mengenai hubungan diplomatik, hukum laut internasional, hukum ruang angkasa, dan hukum perjanjian internasional sekarang bisa kita jumpai dalam berbagai perjanjian internasional. Selanjutnya, untuk berlakunya hukum internasional harus ada kekuasaan dari luar yang memaksakan penaatannya. Dalam hukum internasional, kebiasaan dari luar tersebut adalah masyarakat. Kekuasaan dari luar tersebut adalah masyarakat internasional. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki badan-badan legislatif, eksekutif, peradilan, atau badan polisional yang dapat memaksakan ditaatinya aturan hukum ini, di dalam hukum internasional badan-badan ini tidak ada. Tidak adanya badan-badan ini menyebabkan beberapa pemikir seperti Hobbes, Pufendorf, Spinoza, dan Austin menyangkal sifat mengikat dari hukum internasional. Bagi mereka, hukum internasional bukan hukum. Austin mengatakan,
international law is not law, but a positive international morality. Pendapat ini sejalan dengan pandangannya tentang hukum. Austin merumuskan hukum sebagai perintah umum dari suatu penguasa yang ditujukan kepada warga negaranya. Jadi dia mengatakan the law is a command. As a command, it must be made by the sovereign. The sovereign here means the ruler. Jadi menurut Austin, hukum itu adalah perintah yang harus dibuat oleh penguasa, the sovereign atau the ruler. Sebagai perintah, hukum harus dikeluarkan oleh orang atau badan yang dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Pembentuk hukum tersebut juga meliputi pembentuk undang-undang. Pendapat Austin tidak sepenuhnya benar. Demikian menurut Oppenheim. Pengertian hukum yang digunakan oleh Austin hanya benar untuk hukum tertulis atau hukum dalam arti undang-undang yang dibuat oleh parlemen di negara konstitusional atau kekuasaan berdaulat lainnya di negara-negara non-konstitusional. Pengertian tersebut tidak mencakup hukum kebiasaan. Padahal dalam kenyataannya tidak ada suatu masyarakat pun yang cukup dengan hukum tertulis saja. Dimanapun selalu ada hukum kebiasaan berdampingan dengan hukum tertulis. Pendapat Austin juga dibantah oleh Starke. Menurut Starke, pendapat Austin bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Pertama, jurisprudensi historis modern atau ilmu hukum historis modern tidak memperhitungkan kekuatan teori hukum umum Austin. Sudah ditunjukkan bahwa dalam banyak masyarakat tanpa suatu otoritas legislatif formal pun suatu sistem hukum berlaku dan ditaati, dan bahwa hukum demikian tidak berbeda dalam operasi mengikatnya dengan hukum suatu negara yang dibentuk oleh otoritas legislatif yang sesungguhnya. Yang kedua, pandangan-pandangan Austin sekalipun benar untuk zamannya, tidak benar bagi hukum internasional dewasa ini. Pada abad pertengahan yang lalu, sejumlah besar perundangan internasional sudah terlahir sebagai akibat perjanjian-perjanjian yang menciptakan hukum, treaty made law, dan konvensi-konvensi serta proporsi atau aturan kebiasaan hukum internasional semakin berkurang. Seandainya benar bahwa otoritas legislatif berdaulat yang tegas di bidang internasional, prosedur untuk merumuskan aturan-aturan perundangan internasional ini dengan jalan konferensi-konferensi internasional atau melalui organ-organ internasional yang ada praktis seperti sudah diselesaikan, sekalipun tidak seefisien prosedur legislatif negara atau legislatif nasional. 3. Masalah-masalah hukum internasional selalu ditangani sebagai masalah yuridis oleh siapapun yang melaksanakan urusan internasional dalam berbagai departemen luar negeri atau
melalui berbagai badan administratif internasional yang ada. Dengan kata lain, instansi-instansi otoritatif yang bertanggung jawab atas tetap berlangsungnya pergaulan internasional tidak menganggap hukum internasional sebagai kitab undang-undang moral belaka. Bahwa hukum internasional bukanlah aturan moral belaka karena berbeda dengan moral yang bersumber dari kesadaran hati nurani dan daya paksanya berasal dari dalam, maka hukum termasuk hukum internasional dipaksakan oleh kekuasaan dari luar. Yang dimaksud dengan kekuasaan dari luar adalah kekuasaan dari masyarakat, dan untuk hukum internasional kekuasaan dari luar tersebut tentu saja masyarakat internasional. Jadi hukum internasional benar-benar merupakan hukum yang mengikat masyarakat internasional. Hanya saja diakui bahwa hukum internasional merupakan the weak law. Kelemahan ini terutama mencolok pada masa perang, sebab pada masa ini pihak-pihak yang berperang kerap meremehkan aturan hukum internasional tentang perang. Akan tetapi hukum yang lemah tetaplah hukum. C. Sanksi dalam hukum internasional. Penolakan hukum internasional sebagai hukum selain didasarkan pada alasan bahwa hukum internasional tidak dibentuk oleh suatu badan yang khusus untuk itu, seperti badan legislatif atau pengundang-undang pada hukum nasional, juga kerap didasarkan pada alasan-alasan ketiadaan sanksi pada hukum ini. Penolakan atas dasar ketiadaan sanksi ini disebabkan karena kekeliruan pandangan mereka mengenai makna sanksi. Bagi para penolak ini, sanksi kerap hanya dilihat seperti sanksi pada hukum pidana. Di sini, sanksi dilihat sebagai hukuman berupa pencabutan kebebasan atau hukuman penjara dan hukuman penghilangan nyawa atau hukuman mati. Karena dikaitkan dengan hukuman pada hukuman pidana, juga bekerjanya hukum internasional kerap dikaitkan dengan polisi dan kejaksaan serta badan-badan peradilan internasional, maka mereka menganggap adanya berbagai macam atau bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh masyarakat internasional jika terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Philip M. Brown menyebut sanksi internasional sebagai compulsory force of reciprocal advantage and fear of retaliation. Dalam The North Atlantic Case Fisheries Arbitration of 1910, pengadilan arbitrasi menyebut sanksi dalam hukum internasional sebagai appeal to public opinion, public of correspondence, censure of by parliament, demand for arbitration with the odium attendant on a refusal to arbitrate, root of retaliation, reprisal, etc. Keberadaan sanksi dalam hukum internasional juga ditegaskan oleh Hans Kelsen dalam karya terakhirnya Principle of International Law. Di sini Kelsen sampai pada kesimpulan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sebenarnya, true law, karena hukum ini memberikan sanksi seperti penggunaan reprisal, perang, dan penggunaan kekerasan pada umumnya, dan menyebabkan penggunaan sanksi ini sah sebagai tindakan pembalasan countermeasure terhadap kesalahan menurut hukum, tetapi tidak sah pada kasus-kasus lain. Demikian, semoga ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam
memahami hukum internasional dan untuk persiapan ujian-ujian yang dilaksanakan atau tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan sekarang ini. Materi ini akan dimasukkan juga ke dalam blog Supardan Kantor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.